Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin, amma ba'du. Ikhwani fillah, a'izzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan materi tentang tajwid. Kemarin kita sudah membahas mengenai idgham, mutajanisain, mutamasilain, dan mutaqaribain. Sekarang kita masuk ke dalam hukum babur ra'at. Bab mengenai ra, ya, huruf ra. Jadi Imam Al-Jazari membuat bab khusus mengenai hukum ra karena pentingnya kita memahami hukum ra tersebut. Baik ikhwani fillah, untuk ra ada 3 hukum yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu tafkhim. Ra itu dibaca tebal. Dan yang kedua tarqiq, ya, ra dibaca tipis. Dan yang ketiga boleh dibaca tafkhim dan tarqiq. Untuk pagi ini kita akan mencoba membahas hukum ra yang tafkhim, yang tebal. Baik ikhwani fillah, sebelum kita membahas ra tebal dan tipis, maka kita harus pertama memahami bagaimana cara membaca ketika ra itu tebal. Ya, jadi ketika tafkhim atau ra itu tebal, maka lidah kita akan terangkat ke atas. Jadi lidah melengkung ke atas hampir berdekatan dengan langit-langit. Ra, ra, ra. Ya, ketika dia tarqiq, dia tipis, maka lidah akan melengkung ke bawah. Ri, 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 ya, seperti itu. Baik, ikhwan fillah, kapan ra itu akan dibaca tebal? Yang pertama ada di sini kita lihat dalam 10 kondisi. Jadi dalam 10 keadaan, ya, dalam 10 posisi ra itu dibaca tebal. Yang pertama, ra dibaca tebal ketika dia berharokat fathah. Yang kedua, huruf ra sukun, baik asli ataupun arid. Jadi ada sukun itu yang asli. Kalau asli berarti memang dia tidak memiliki harokat. Kalau arid itu sukun, ra sukun yang disebabkan oleh wakaf atau kita berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Baik ikhwan fillah. Jadi yang kedua huruf ra yang sukun, baik asli ataupun arid, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi huruf sebelum ra berharokat fathah. Yang ketiga huruf ra sukun tidak asli, berarti arid, dan huruf sebelumnya huruf alif mad. Jadi sebelum huruf ra yang tadi sukunnya arid, ya, itu ada huruf alif maddiyah. Nanti kita jelaskan dengan contoh. Yang keempat huruf ra sukun tidak asli dan huruf sebelumnya berharokat sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Jadi ada ra sukun dan huruf sebelum ra ini berharokat sukun juga. Dan sebelum huruf yang berharokat sukun ini ada huruf yang berharokat fathah. Yang kelima huruf ra berharokat dhammah. Jadi ketika ra berharokat dhammah maka akan dibaca tebal. Yang keenam huruf ra sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ra sukun, ya, huruf sebelumnya dhammah. Huruf ra sukun tidak asli dan huruf sebelumnya huruf waw maddiyah. Yang kedelapan huruf ra sukun tidak asli dan huruf sebelumnya berharokat sukun dan sebelumnya berharokat dhammah. Nah, ketika itu ra akan dibaca tebal. Huruf ra sukun setelahnya huruf isti'la, ya, huruf isti'la. Apa huruf isti'la? Khusadaqti kiz, ya. Jadi ada 7 huruf yang ketika ra sukun setelahnya huruf isti'la, nah, maka akan dibaca tebal. Yang ke-10 huruf ra sukun, ya, huruf sebelumnya kasrah dan ada pembatas di antara keduanya yaitu huruf yang arid. Nanti kita jelaskan dengan contoh. Baik ikhwani fillah, di sini kita lihat rumus. Ada ra yang dibaca tebal, ya, ra dibaca tebal ketika yang pertama ra itu berharokat fathah. Seperti contoh rahim, ra rahim. Jadi ra-nya dibaca tafkhim atau tebal, rahim. Dan yang kedua harokat sebelumnya fathah. Nah, ra berharokat sukun.
seperti barq atau barqun, kafar, ya, barqun, kafar, tebal roknya. Dan yang ketiga, ro sukun sebelumnya huruf alif maddiyah seperti al-qarar. Al-qarar. Jadi dibaca tebal. Dan juga yang keempat, huruf ro sukun sebelumnya huruf berharakat sukun juga dan sebelumnya fathah. Seperti yang contoh al-bahr. Al-bahr. Nah, ini disebut dengan sukun arid. Artinya huruf ro sini sukun disebabkan karena kita waqaf atau berhenti. Al-bahr. Jadi tebal dia. Al-bahr. Jadi lisan kita terangkat ke atas. Jadi melengkung dan terangkat ke atas. Al-bahr. Ra berharakat dhammah. Nah, ketika ra berharakat dhammah, maka juga akan dibaca tebal. Seperti ruziqu, ruziqu. Tidak bisa dibaca tipis. Ruziqu tidak bisa. Dia dibaca tebal. Ruziqu. Lidah kita terangkat ke atas. Ra sukun dan sebelumnya berharakat dhammah. Ghurfah, yashkur, ghurfah, yashkur, ya. Ya, ditebalkan. Sebelum ra sukun, ya, sukun arid, sebelumnya ada huruf waw maddiyah, huruf waw yang huruf mad. Seperti lan tabur, lan tabur, dibaca tebal ra-nya atau tafkhim. Kemudian yang ke-8 huruf ra sukun. Sebelumnya huruf berharakat sukun dan sebelumnya hurufnya berharakat dhammah. Maka dibaca tebal seperti contoh al-yusr, al-yusr. Kemudian ra, ya, sukun setelahnya huruf isti'la. Huruf yang kita sampaikan di atas tadi ada 7 huruf. Maka ketika ra sukun setelahnya huruf isti'la, maka akan dibaca tebal. Seperti contoh mirsad, qirtas, firqah, mirsad, ya, qirtas, firqatin, firqah. Jadi ra-nya dibaca tebal. Dan yang 10 ra sukun, sebelumnya ada huruf yang sukun arid dan sebelumnya berharakat kasrah. Wa qur rabbirhamni, wa qur rabbirham. Jadi ra sukun sebelumnya ada huruf arid, sukun arid. Aslinya huruf ini berharakat. Jadi kalau kita mulai baca di sini irham berharakat kasrah. Tapi ketika diwasalkan maka huruf ini disukunkan. Rabbirhamni, rabbirhamni. Seperti itu. Jadi ada 10 kondisi di mana huruf ra dibaca tebal. Pertama ada ra-nya berharakat fathah, ya, dan sampai yang nomor 10. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan bisa mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Intinya, ikhwani fillah, makin banyak kita membaca Al-Quran, maka lisan kita akan semakin terbiasa dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan akan semakin mudah kita di dalam membaca Al-Quran. Dan kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.